Salah satu bentuk merawat tradisi di desa ini adalah menyelenggarakan tari-tarian untuk meminta berkah dari leluhur. Seperti tari tondoy yang diselenggarakan untuk menyambut musim panen serta ritual untuk menyembuhkan penyakit. Masyarakat di sini meyakini adanya kekuatan antara manusia dan alam. Kekayaan alam yang melimpah di Rantau Buta menunjukkan ekosistem yang berkesinambungan antara manusia. Desa Rantau Buta berjarak sekitar 140 km dari calon ibu kota baru Penajam Pasir Utara. Sumber daya alam yang melimpah ruah menjadi tumpuan hidup masyarakat adat suku Pasir di Desa Rantau Buta. Sebelumnya, kabupaten ini bernama Pasir hingga tahun 2006. Kemudian menjadi Pasir atas permintaan dari masyarakat. Nama Pasir yang disematkan sejak tahun 2007 sesuai aturan pemerintah nomor 49 tahun 2007 memiliki makna dan filosofi bagi warganya. Dan Pasir itu, Pak itu dalam arti bahasa Pasir semacam cahaya terang. Ser itu adalah penerbitan dari hasil pemikiran. Menurut Dedi, tokoh adat setempat, Pasir adalah satu dari 400 suku Dayak di Kalimantan. Dari hal-hal budaya, kebahasaan dan sebagainya, tata cara berladang, bertani dan sebagainya, itu kegiatannya banyak yang sama dengan sub-sub Dayak di tempat lain. Katakan di Hulu Mahakam. Sebagai sejarah. Karena orang tua dulu itu keharingan agamanya, tidak ada agama, keharingan itu tidak ada agama, pertenda, tidak dia itu tidak ada keharingan, cuma kepercayaan kepada diri sendiri dengan adat istiadat yang dipegang mereka kan, dimusyawarahkan, oh kita adatnya gini, begitu caranya. Jadi orang tua dulu itu keharingan, sebelum ada agama Islam itu namanya agama keharingan. Jadi kalau dia meninggal, itu dikasih sebagai peti mati yang sekarang itu. Tapi yang bilang orang Pasir itu lungun namanya, ditaruh kalau dia meninggal. Nah, kalau setahun 2 tahun itu dibongkar. Lungunnya itu tadi, peti matinya itu dibongkar, dibersihkan. Sudah dibersihkan, itu kalau bahasa kita sekarang itu ada selamatan. Nah, kalau orang tua dulu itu bilang orang keharingan yang itu namanya mansar. Jadi kalau mansar itu dia itu kumpulan. Pertama ya kumpulan beras, segala apa itulah dari warga itu kumpulan. Kalau bahasa orang agama Islam itu membatur, bikin nisannya. Kalau orang Pasir itu begitulah mereka itu kalau bilang waktu itu mansar namanya. Sudah itu kalau dia mansar itu dia potong kerbau. Kerbaunya itu tidak disembelih duluan, itu dibikinkan belontang namanya. Nah, belontang untuk ngikat kerbau itu, kerbaunya ditombak. Nah, begitu ditombak, sudah ditombak itu, mati dia baru disembelih, baru dimasakkan makan bersama. Nah, jadi ini cerita ringkas Sudah itu kepala mereka, tulang menulang itu ditaruhkan di goa itu. Itu cerita ringkasnya begitu. Ditaruhkan di situ sampai sekarang. Tetapi itu sebelum agama Islam, begitulah. Sudah agama Islam, dan lagi dia pakai antar ke situ kan yang dikuburkan, dibikinkan nisan seperti kan di bawah jadi banyak kuburan gitu kan. Itu ceritanya Goa Tengkorak. Kemungkinan kalau kalian ini pernahkah ke sana, orang Pasir?
kalau biasanya orang tidak pernah ke sana lah menghitung itu, mungkin orang 4 ini beda-beda. Menghitung itu ada yang 30, ada yang 35, ada yang 40, mungkin berbeda-beda. Kalau orang yang tidak pernah, kalau yang orang sudah tahu, dia tahu berapa. Dan itu tengkorak itu tidak bisa diambil. Nah, tulang benulangnya itu diambil. Ada kejadian dulu kan orang Toraja ngambil angnya itu dah ke sana. Itu kejadian dia meninggal. Dan banyak itu tengkorak itu. Nah, asal mulanya lah dia dari gua tengkorak itu ninju kepala itu, dia sakit kepala langsung mati. Itu sebabnya, bukan yang dari situ, cuma sebabnya gitulah. Itu cerita.